Nah, welcome Pas Rika. Udah nggak sabar kita mau dengar hari ini. Halo, thank you untuk semua tim yang sudah bekerja sama-sama ya. Kita semua kerja untuk rumah Tuhan dan kita semua bagian dari rumah Tuhan ya. Kita berikan appreciation buat teman-teman yang dari tadi ya sebelum kita masuk udah persiapin semuanya. Boleh kasih emotikonnya buat teman-teman semuanya. Iya, oke. Nah, hari ini semoga apalagi buat teman-teman juga yang belum lama ya bergabung dengan BCC, semoga semakin bisa mengenali apa sih yang sedang dilakukan oleh BCC dan apa sih yang bisa kita expect ya ketika kita merangkul visi dan juga misi yang sudah Tuhan taruh buat BCC, apa sih yang bakal kita lakukan? Sebelum ini aku mau tanya, kan sebagian besar ya kita udah ada ya, udah ikut ya acara-acara kita terutama EG atau doa kita ya. Masih ada yang ingat nggak kalau dipanggil BCC terus jawabnya apa gitu? You and me. Ya, coba sekali lagi BCC. You and me. Ya, terus family. One One community. community. Gimana ayo. One community. One community. Iya, one community. BCC family. We build community. Mungkin teman-teman yang belum ya, apalagi yang lagi ngumpul rame-rame nih. Nih udah aku kasih nih di kolom chatnya ya. Coba dong Elita deh, suara Elita lebih enak nih kalau slogan begini. Soal yang nyempreng-nyempreng ya. Kalau yang nyanyi Pestrika. Coba Oke. kamu. Ayo, 1, 2, 3. BCC. You and me. One community. BCC family. We build community. Iya, tepuk tangan buat semuanya. Lebih seru nih kalau semua pada buka ini terus pakai gerakan ya. Wah. Kita udah ini nih kayak lagi acara besar deh di sini. Ya, jadi kenapa kita bikin slogan begini juga ya? Semoga nih hari ini teka-tekinya kalau yang mikir kenapa-kenapa jadi terjawab ya hari ini. Tapi ini kita bikin bukan tanpa alasan. Mungkin kalau teman-teman di Nanjing, Nantung, sama di Shenzhen nanti pas onsite bisa dipraktekkan nih ya. BCC you and me ya. Family one community. Terus BCC family we build community. Gitu gayanya ya. Coba dihafal-hafal ya. Oke. Nah, kita akan mulai hari ini. Kita akan bahas kita membangun rumah Tuhan ya. Nah, hal ini juga kenapa dibahas ini supaya kita semakin meresapi ya sebenarnya apa sih yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, terutama kalau kita ada di tempat ini, kita tergabung di dalam satu rumah yaitu Blessing Community Church, apa sih yang sedang kita mau lakukan? Nah, sebelum ini kita akan baca lumayan banyak ayatnya, tapi kita perlu membaca ini supaya ada gambaran yang lebih menyeluruh ya. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Nah, tapi aku mau tolong bergiliran ya dari Shenzhen boleh 1 lembar, dari Nanjing boleh 1 lembar. Nanjing ngumpul nggak sih? Nanti nggak ngumpul ya? Nantung. Oke, yang Nantung deh. Nantung karena ini ada 3 lembar ya Eleh. Yang ayatnya ya. 3 atau 4? 3 ya. 3. Jadi 3 aja. Aku minta tolong dibuka mic-nya. Yang Shenzhen bisa rame-rame baca slide yang pertama, lalu Nantung boleh baca slide yang kedua, dan untuk slide yang ketiga boleh dibaca oleh siapa yang mau baca. Yang jarang-jarang kita dengar suaranya boleh ya. Siapa nih? Brandon boleh deh. Brandon lagi available nggak untuk ini?
Yang halaman ketiga. Wih, yang Sencen langsung berdiri di depan ya, soalnya mic-nya di depan. Oke. Oke, kita baca ya. Oh, Brandon. Oke, mungkin dibantu sama Joshua. Boleh ya, Josh? Di slide yang ketiga ya, boleh, Josh boleh, ya. boleh, Oke. hadir. Oke, thank you. Perwakilan Jakarta, oke? Oke, Sencen boleh saat yang pertama ya. Mari kita sama-sama menyimak supaya kita bisa memahami. Tapi sebentar, judulnya itu 1 Korintus 3 ayat 10 itu judulnya adalah dasar dan bangunan. Oke, silakan Sencen. Sesuai dengan misi karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu sebagai seorang ahli bangunan yang membangun dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan sekali, seperti Oke, thank you. Slide yang kedua, silakan Natho. Sambil dibaca juga ya teman-teman yang lain ya, supaya kita bisa dapat pengertian yang lebih penuh. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah Tuhan, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada yang dia sendiri, jika ada di antara kamu dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Silakan Joshua, slide selanjutnya. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Oke, terima kasih semuanya. Jadi kita perlu tahu ayat yang ini berbicara kepada jemaat di Korintus ya, oleh Paulus. Paulus sebagai rasul yang sudah meletakkan dasarnya, yaitu dasarnya adalah Yesus. Makanya ini kita bisa ambil sebagai cara kita berpikir dan cara kita melihat gereja itu apa gitu ya, karena ini ditujukan pada gereja atau jemaat di Korintus. Yang pertama adalah bahwa kita adalah bait Allah. Kalau ngomong rumah Tuhan, kita ini rumah Tuhan. Makanya firman tadi berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kalau seperti ini, kira-kira nih, dijelaskan seperti ini, yang merupakan rumah Tuhan, bait Allah itu siapa? Apakah gedung dengan alamat di mana gitu? Kalau kayak teman-teman di Jakarta, kita suka onsite di Sunter, Studio ART, Studio Art. Apakah itu gereja ataukah kita gerejanya sebenarnya? Rumah Tuhan itu siapa? Kita adalah rumah Tuhannya. Kita sering
seringkali salah kaprah mikirnya itu ya gereja itu institusi, gereja itu organisasi, tapi tidak begitu yang firman ngomong. Mari kita kembali pada esensi yang Tuhan bilang. Ini adalah dasar bangunan, ya, bahwa setiap kita adalah bait Allah, setiap kita adalah rumah Allah. Jangan sampai salah kaprah, rumah Allah itu gedung gereja, kan? Tetapi kitalah rumah Allah itu. Kalau kalian perhatikan dari slogan yang kita tadi praktekkan aja, BCC, you and me. Blessing Community Church adalah kamu dan saya. Blessing Community Church bukan gereja yang ada di China misalnya. Waduh, mateng. Kalau kayak begitu, kita udah nggak ada sejak pandemi ya teman-teman semuanya. Karena kita tiba-tiba dicangkok gitu ya. Kalau aku bilang bahasanya dicangkok. Kenapa kita dipindah terus ditanam, dimasukkan ke tanah yang lain gitu. Nah ini hal-hal ini kita perlu sadari bahwa kita adalah rumah Allah. Yang sedang dibangun adalah kita. Yang sedang dibangun adalah kalian dan aku. You and me, kita sama-sama. Ini sedang kitalah bangunan yang Allah sedang kerjakan. Kitalah rumah Tuhan yang sedang dibangun di dalam BCC. Setiap kita. Lalu yang kedua adalah bahwa gereja adalah kamu dan saya, bukan sebuah bangunan atau acara. Ya, sering kali nih kalau apalagi di Indo ya, makin kita di Indo makin berasa nih, misalnya mau kemana hari Minggu? Ke gereja katanya gitu. Oh oke. Sorry gue hari ini tanggal segini jam segini gue nggak bisa, gue ada gereja katanya gitu. Jadi gereja udah di refer jadi sebuah acara, padahal gereja itu adalah kamu dan saya, you and me. Dengan apa bagiannya adalah setiap kita. Kalau kita baca di ayat yang pertama, boleh di slide yang ayat yang awal. Ya, ini lihat nih. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Ya, seorang rasul yang merintis sebuah gereja itu meletakkan dasar. Dalam hal ini, ahli bangunan itu pasti punya pandangan, punya blueprint ya, punya bayangan. Kalau kita bahasa kerennya visi, ya, punya visinya. Dalam hal ini yang diberikan visi untuk merintis dan membangun BCC adalah Pastor Martin, ya, dan ini telah meletakkan dasar yang diletakkan yaitu Kristus ya, yaitu Yesus Kristus, dan orang lain terus membangun di atasnya, tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Jadi gereja ini gak bakal lengkap tanpa kalian. Gereja ini tidak akan jadi gereja tanpa setiap kalian. Karena apa? Tuhan bilang perhatikan setiap orang gimana nih ngebangunnya nih. Satu-satu gitu. Kenapa? Makanya kalau di dalam BCC kita fokus kepada orang, bukan kepada acara ya. Kalau kalian perhatikan kita banyak investasikan setiap hal yang kita lakukan di dalam BCC adalah untuk orang-orang ya. Gaya hidup setiap kita. Ya, kita ada yang namanya farm cell ya, tadi udah dijelasin sama Nat gitu. Ada farm cell, kita ada DNA, kita ada pemuritan ya, dan semua dilakukan. Ujung-ujungnya adalah untuk membangun setiap orang, bukan hanya kita mau bikin acara atau kita mau rame-ramean gitu ya. Bukan kita nggak mau rame, kita suka rame-rame. Tapi bukan itu yang terpenting, tapi bagaimana setiap orang memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Ya, kalau kita lihat nih di gambar sebuah rumah ya. Nah, ini kan rumah dari dalamnya. Nah, tapi kita semua kan kita ini semua bangunannya nih. Mungkin ya kayak Cindy tadi kita ngobrol ya, Cindy sukanya pakai dress katanya gitu ya. Jadi mungkin kalau Cindy yang girly banget gitu ya, itu dia bagian ornamen tuh bunga-bunga di meja gitu ya. Karena tanpa Cindy yang feminin gitu mungkin nggak lengkap gitu BCC. Terus siapa lagi ya?
Joshua yang suka banget ngomong Chinese gitu ya. Kita kan beda nih kalau BCC nggak ada Joshua. Dan setiap kalian boleh tuh yang rame-rame tepok kiri kanannya. BCC nggak bakalan sama tanpa lo gitu. Ya, ditepok ya. Nggak bakalan sama. It will never be the same gitu. Karena kita inilah pembentuk setiap kita adalah bagian dari rumah Tuhan yang sedang kita bangun saat ini. Ya, mungkin kalau aku sama Pastor Martin bagian pondasi ya, kita yang tiangnya gitu ya, kita yang bagian tiangnya, pancang tiangnya gitu ya. Terus mungkin Elita bagian itu tuh lampu kristal di atas ya, karena dia sering helikopter view kan ya. Dia membantu setiap hal yang terjadi ya, helikopter view, muter semuanya ya. Kira-kira kayak gitu. Terus siapa lagi? Yang bagian yang lain nih, misalnya Jonathan nih ya. Bagian yang tiba-tiba nanti di meja ada makanan aja ya, pokoknya yang siapin makanan gitu ya. Nah, kita semua ini bagian dari satu bangunan rumah Tuhan. Dan kita memang fokus pada bagaimana setiap kita membangun. Karena kita nggak boleh sembarangan nih gitu. Karena kita semua nih bagian. Coba bayangin, kalau tiba-tiba window-nya hilang. Ya, window-nya pergi ya. Kalau Pastor Martin ada istilah missing in action. Tiba-tiba rumah kita nggak ada jendelanya deh. Ya nggak bisa dong ya. Biasanya nanti jendelanya kita cari lagi terus kita pasang lagi ya. Jadi setiap kita penting ya. Mungkin boleh tuh kita ingatkan setiap kita ini penting. Setiap kita itu bagian yang penting di dalam rumah Tuhan ya. Kayak Natasha hari ini mungkin dia bagian pintu ya, dia welcoming semua orang untuk datang ya. Dalam hal ini ya, semoga kalian punya bayangannya ya. It will never be the same. Kitalah bagian semuanya. Caitlin ya, mungkin tuh buku-buku yang ada di lemari itu Caitlin ya. Ini apa sih, kirim gambar ayam. Ya, jadi kita ini sama-sama, kita ini adalah satu bangunan rumah Allah. Yang pertama ya tadi, yang pertama aku mau kita menyadari bahwa setiap kita ini bait Allah, setiap kita ini rumah Allah, setiap kita bagian daripada rumah Allah sebagai satu gereja. Gereja itu bukan gedung, gereja itu kalian, gereja itu kita semua. Gereja itu kamu dan saya. Makanya kita bisa ada sampai dengan sekarang, karena kita mengerti prinsip ini. Bahkan di dalam penelitian dari yang Pastor Martin lakukan, BCC puji Tuhan malah bertumbuh walaupun pandemi terjadi. Walaupun kita terpisah-pisah gitu. Tapi kita terus bertumbuh, kita striving, kita terus ada. Dan bahkan kalau kita nggak bergerak, contoh misalnya, kita nggak terus ya, menyelami arti ini, kita mungkin nggak bakal ketemu Natasha di Surabaya, benar nggak Nat? Kita ketemu tahun 2020 kan Nat ya? Bahkan di Sencen kita nggak gitu ketemu ya, benar nggak? Benar. Iya, ya. Tapi karena kita mengerti bahwa kitalah gerejanya, mau dipindahin sampai manapun, it's okay gitu loh. Karena kitalah gerejanya, kitalah bait Allahnya, kita kemana saja kita pergi, kita masih bisa berkumpul dan jadi satu rumah Tuhan. Itu esensi yang kita pegang dari dulu sampai dengan sekarang. Ya, oke. Lalu di dalam ayatnya juga ditulis yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, ya. Tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita harus perhatikan benar-benar kita membangun dasar kita apa, ya. Baik kita secara pribadi. Nah, hari ini konteks rumah Tuhan, aku mau kalian bisa asosiasikan.
Rumah Tuhan itu kita, kamu secara pribadi, dan kita secara bersama-sama. Jadi hari ini kita membahas, baik kita secara pribadi maupun kita secara kolektif, kita rumah Allah. Rumah Allah, rumah Tuhan gak bakalan ada tanpa kita secara individu. Ada, gitu. Jadi it's connected, it's associated, gak bisa dipisahkan. Kita gak bisa memisahkan itu. Makanya gini, kalau kita bilang gereja ini dasarnya apa? Lah kamu sendiri dasarnya apa? Karena nggak mungkin kamu dasarnya yang lain, terus gereja ini dasarnya Yesus gitu. Makanya itulah yang kita lakukan dan kita make sure tiap-tiap orang jelas membangunnya di atas dasar apa. Dan dasar kita harus Kristus. Dasar kita adalah Yesus Kristus. Nah ini dijelaskan. Kristus sebagai dasar, aku ambil ayat lain ya supaya kalian punya bayangan dan bisa self-checking ya. Self-checking, kita udah benar belum ya membangun dasar kita sebagai rumah Tuhan itu dasar kita Yesus Kristus sebagai dasar. Dua macam dasar di Matius 7 ayat 24. Aku bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi ada dua nih ya, satu di atas batu dan yang kedua adalah pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Coba kalian perhatikan, yang pertama batu dan yang kedua adalah pasir. Dan hal lain yang terjadi adalah hujan, banjir, angin. Itu mau yang bangun di atas batu sama bangun di atas pasir sama-sama ngalami. Nggak ada yang nggak ngalami. Hujan, banjir, angin melanda rumah itu. Hanya bedanya yang di atas batu nggak kenapa-napa, tetap kokoh, tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu, tapi yang di atas pasir roboh, ya, hancur. Dibilang apa? Yang di atas batu adalah kalau mendengar perkataanku. Perkataanku ini perkataan Yesus dan melakukannya. Ketika kita menjadikan Kristus Yesus sebagai dasar, artinya apa? Kita melakukan firman, kita mendengarkan firman dan melakukannya. Kita menjadi seorang pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja, bukan hanya tahu aja. Jadi ketika kita bilang kita jadikan Kristus sebagai dasar, artinya kita ini tahu firman dan ngelakuin. Ya, coba kalau yang rame-rame, aku mau lihat yang sencel, ya boleh toel. Udah tahu dilakuin. Ayo coba, kelihatan nih, ya toel kiri kanannya ya. Udah tahu dilakuin, ya. Bukannya cuma tahu aja, ya. Kalau tahu aja masih belum jadi batu. Yang kedua adalah ketika kita mendirikan di atas pasir. Pasir itu mudah berubah, mudah berubah-berubah bentuknya, benar? Ya, kalau diinjak jadi bentuk telapak kaki, ya. Kalau diapain air, ada ombak dikit, kesapu dia hilang, ya. Lalu pasir itu juga mudah ditiup angin, terbang-terbang, ya. Jadi bagaimana? Sesuatu yang nggak pasti, sesuatu yang nggak solid, sesuatu yang tidak firm, ya, sesuatu yang mudah berubah. Apa sih dasar yang bisa menjadikan hidup kita itu seperti pasir? Contoh, ya, ketika kita bangun kehidupan kita di atas, misalnya apa? Kesuksesan kita, ya. Artinya apa? Ketika berubah, ketika tiba-tiba tidak terjadilah kesuksesan itu, rubuh nggak rumahnya? Rubuh, kehidupannya rubuh. Contoh lagi, kalau kita taruh kehidupan kita dasarnya pasir itu uang, misalnya. Ketika tiba-tiba terjadi resesi, ketika tiba-tiba usaha kita bangkrut misalnya, ketika tiba-tiba kita ditipu orang, duit kita hilang, apakah kita bisa tenang, solid? Enggak, kita goncang.
rubuh juga rumahnya, rubuh kehidupan kita. Lalu apalagi kecantikan atau kegantengan ya, buat orang-orang yang suka banget operasi plastik rata-rata dia menaruh kehidupannya itu di dasar itu. Aku harus cantik, aku harus ganteng. Kalau aku nggak kalau mukaku ada jerawat sedikit langsung goncang lah dunianya gitu kira-kira. Atau ketika nggak ada, aku udah nggak secantik itu, nggak seseksi itu, aku langsung goncang kehidupannya. Rubuh rumahnya, mulai depresi, mulai sedih, mulai merasa nggak berharga. Padahal hidup itu bukan cuma soal cantik, bener nggak? Bukan soal cuma ganteng gitu. Masih ada hal yang lain. Dan bagaimana orang yang hidupnya didasarkan pada itu, wah bakal terombang-ambing hidupnya, bingung ya. Contoh-contohnya itu bingung, sedih, galau, stres gitu. Apalagi ya buat teman-teman juga yang masih muda-muda ya, pacar misalnya. Pokoknya kita harus ada pacar aja kehidupan kita, karena kita jadikan dia itu dasar kehidupan kita. Kalau nggak ada pacar nggak enak. Kalau nggak ada gebetan nggak enak. Apa ya bahasa kalian gebetan tuh apa sih? Kalau zaman sekarang. Gebetan ngerti nggak sih? Gebetan ya. Kalau David tahu ya. Crush, yes, crush ya. Ya. Jadi kalau nggak ada itu kayaknya hidup kita goncang. Nah, semua yang nggak pasti, yang nggak solid ya, seperti firman yang ada sekarang, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya sama terus. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau nggak itu dasarnya, rumah yang kita bangun ini gampang rubuh. Ketika hujan datang, banjir datang, angin datang, ya namanya masih hidup ya. Mana mungkin sih adem ayem, kecuali katanya di kuburan katanya. Kita udah telentang, udah nggak tahu apa-apa gitu. Tapi kalau masih hidup ya, selalu ada hujan, selalu bisa ada banjir dan ada angin. Kita harus ada siap perubahan-perubahan yang terjadi ya, baik di usaha, di bisnis juga. Selalu akan ada datang musim yang berbeda, akan datang angin yang bisa kencang, bisa taufan ya. Kalau di China kita sering typhoon ya, typhoon ya kan. Jadi apa? Bisa terjadi apa aja gitu loh. Dan namanya apalagi manusia ya, ngomong yang menaruh dasar kehidupannya pada pacar. Manusia itu bisa berubah gitu loh. Ya, kita taruh pada kecantikan. Loh, apa aja bisa terjadi gitu. Kita nggak pernah tahu. Mungkin kita tiba-tiba kita lemah imunnya, tiba-tiba muka kita jadi banyak jerawat, tiba-tiba kita jadi ini ya, jadi kayak mukanya nggak seger gitu, atau apa aja bisa terjadi ya. Jadi kita nggak bisa taruh di atas dasar yang seperti itu. Nilai ujian juga sama ya buat teman-teman yang kuliah. Sama, apakah nilai jelek langsung kita kayak sedih banget ya, kayak muka udah ditekuk, udah turun gitu. Nah, hati-hati. Mungkin apakah kita taruh dasar kita pasir kita itu adalah nilai akademis kita. Kalau rendah rasanya kok gue nggak ada artinya ya. Hidup nggak ada artinya gitu. Enggak lah ya. Yang ada kalau nilai rendah, kita belajar lebih keras. Kita cari cara, kok kita ada salah di sini, kita gimana? Punya hikmat, doa makin kencang. Bukannya tiba-tiba jadi nggak doa ya. Udah pokoknya 24 jam, 24/7 belajar ngedekem gitu di kamar gitu ya, kamar suse ya. Ya nggak bisa juga begitu lah ya. Itu makin menjadikan nilai itu pasir dong dalam kehidupan kita ya. Iya, dasar manusia juga pasir ya. Apa tuh maksudnya? DNA, BFF, taruh pada pengakuan manusia ya maksudnya ya. TTM ya teman tapi mesra ya, sama lah semuanya. Pride juga pasir, benar, boleh taruh semuanya di sini. Kita ya kalau taruh itu semua sebagai dasar hidup kita, waduh kita bakal terombang-ambing ya. Terus ada juga yang taruh dasar pasir kita itu tau nggak apa? Teman ngomong apa kita ikutin, jadi bentuknya seperti apa. Teman ngomong begini kita jadinya apa ya. Banyaklah, boleh kalian sebutkan tuh pasir-pasir dalam kehidupan apa, dan kita cek dan kita tahu ya, mungkin nih dalam banyak area kehidupan kita ada yang sudah batu ya,
Misal ya kebahagiaan orang tua juga ya. Rasanya orang tua beda angin, beda musim ya, kita juga langsung berubah gitu ya. Kalau teman-teman onsite yang Jakarta tuh kemarin dikasih lihat poster film itu. Apa cek toko sebelah tuh kan ada yang tokoh aktrisnya itu yang bosnya itu dalam satu kalimat bisa 4 musim, sebentar musim dingin, musim panas, sama musim musim gugur gitu ya. Itu bisa beda-beda itu. Orang itu bisa berubah. Makanya Tuhan bilang, jangan mengandalkan manusia, berharaplah kepada Allah. Ya, karena manusia itu mengecewakan. Ya, bukan berarti jadi nggak percaya ya. Maksudnya jadi semua aku nggak percaya gitu. Itu mah kepahitan namanya, nggak begitu. Tapi bagaimana ya nggak juga kan, nggak juga tiba-tiba patah hati ya kita belajar, kita buang pasirnya. Oh selama ini aku ngandelin ya pacarku, jangan, aku ngandelin Tuhan. Kita buang, kita ganti bahwa apapun Tuhan itu sumber yang bisa memuaskan setiap kebutuhan kita, itu Tuhan gitu ya. Nanti kalau Tuhan kasih pendamping ya itu karena kita sama-sama mau menuju satu visi, bukan karena kita mau nyedot dia dan nyedot kita gitu ya, maksudnya untuk penuhin kebutuhan kita. Aku kasih tahu ya, suami istri juga sama. Kita nggak bisa ngandelin suami atau istri kita untuk penuhin semua apa yang kita mau. Suami atau istri kita pun punya keterbatasan. Dia bukan Tuhan. Dia bukan penyedia segalanya. Tetap suami atau istri kita harus bergantung sama Tuhan. Kita harus berharapnya sama Tuhan. Kalau kita berharap sama suami atau istri kita, yang ada apa? Konflik tidak berkesudahan. Karena apa? Kita nuntut terus gitu. Lu harusnya begini dong. Lu harusnya begini dong. Wah, kalau kayak begitu nggak habis-habis. Nggak kelar-kelar. Tapi Tuhan bilang kasih itu menutupi pelanggaran. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Ya, jadi kita jangan sampai kita taruh kehidupan kita di atas pasir ini. Ayo cek ya sama-sama. Nah, ada tips-tipsnya bagaimana kita cek. Simple. Pertama, perhatikan porsi waktu. Schedule kita dalam 1 minggu seperti apa sih? Baru kita bisa cek nih, pasir kita ada pasir gak ya? Atau aku udah, ya kita tentunya kita pasti dalam proses lah semuanya ya. Aku nggak bisa bilang, tapi sebisa mungkin lebih banyak batu lah gitu ya. Jangan pasir. Kalau pasir benar-benar ketika angin banjir melanda habis gitu loh. Kita benar-benar kayak kehilangan arah hidup, udah nggak tahu mesti ngapain. Itu hati-hati. Kadang-kadang nih anak-anak zaman sekarang kita juga ya, kita bisa cek-cek gitu ya. Kok kita gampang depresi, kok kita gampang galau, kok kita gampang stres, kok kita gampang apa tuh, bahasa-bahasa keren kalian apa sih, baper gitu ya. Lah, ya cek, jangan-jangan karena pasir semua yang kita pelihara, yang kita bangun, dasar kehidupan kita itu pasir. Dasar rumah kita itu pasir. Perhatikan porsi waktu kita. Lebih banyak apa? Lebih banyak kita bisa membangun kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, atau kita lebih baik ngacaan di kaca, misalnya gitu ya. Atau mengagumi diri sendiri gitu misalnya ya. Atau kita sibuk sepaan ya, facialan, terus kita sibuk luluran, apa segala macam. Atau kita sibuk kerjakan apa yang lain juga. Ini kita perhatikan porsi waktunya. Kedua, perhatikan porsi yang kita pikirkan. Apa sih yang kita constantly pikirkan terus? Apakah itu firman? Apakah itu melakukan firman? Apakah kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau yang lain? Ketiga, perhatikan apa yang kita angan-angankan, apa yang kita dream about gitu. Apakah itu sesuatu yang dasarnya batu atau dasarnya pasir? Yang memang akan berubah, yang akan kesuap gitu dan hilang. Keempat, seberapa besar kita sadar akan kehadiran Allah di dalam keseharian kita. Ini aku banyak ngajarinnya buat anak-anak yang sering ketemu sama aku kasih tahu, ayo besarkan kesadaran akan Allah. Ya kita tiap hari nih, hari ini aku juga baru tanya ya salah satu dari teman kita, hari ini kerja gimana? Apakah kamu berdoa? Apakah kamu minta hikmat? Apakah kamu minta tuntunan? Loh ya, pas masa kita kerja programming misalnya bisa firman Tuhan ngajarin sesuatu? Bisa ya. Sudah ada saksinya, kesaksiannya, bahwa ketika dia lagi
Dia dasarnya software engineering. Dia ahli dalam Python ya. Python atau Python ya? Aku lupa ya, tulisannya Python sih. Python kayaknya ya bacanya. Python begitu. Dia bingung. Tahu nggak dia ngapain? Dia doa, dia perkatakan firman. Python-nya. Ya, terus dia perkatakan firman. Tiba-tiba dia ting loh. Kenapa? Firman berkata bahwa firman itu memberikan terang dalam pikiran. Jangan heran diperkatakannya apa, dapat terangnya apa. Ya Tuhan yang bisa memberikan ide di dalam pikiran kita. Gitu loh. Ayo kita perbesar kesadaran kita. Kita uji. Lebih banyak kita, misalnya nih, pasir kita apa, pasti kita akan banyak lebih sadar itu daripada Tuhan. Kita uji ini. Mari kita bisa refleksi diri sendiri ya, masing-masing. Nah, kemudian bagaimanakah ya dalam firman yang diajarkan di 1 Korintus 3 itu diajarkan bagaimanakah kita membangun rumah Tuhan ini. Boleh kita naik, ambil firman yang diajarkan. Ada yang membangun dengan emas ya. Ada yang membangun dengan emas di atasnya ya. Entahkah orang membangun dengan yang satu lagi paling atas dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Dari sini aku belajar 3 yang bisa kita kelompokkan. Yang pertama itu kualitas tinggi, ya, emas, perak, batu permata, ya. Itu kualitas yang aku kategorikan tinggi. Kenapa? Itu susah dicari, benar nggak ya? Bukan yang kita nengok di jalan langsung ketemu, ya. Itu sesuatu yang butuh proses. Emas itu butuh proses. Bukannya langsung muncul tiba-tiba gitu loh. Emas, perak, batu permata. Sesuatu yang dibentuk begitu lama. Bahannya itu solid, bahannya kokoh, ya. Bahannya tidak mudah berubah. Bahannya itu kalau orang bilang apa tuh diamond kan abadi gitu ya, sampai dimarketingin abadi gitu. Karena apa? Saking tahan lamanya, saking bagusnya ya, saking luar biasanya. Lalu yang kedua adalah kualitas sedang, aku bilang. Kayu ya. Kayu itu ya adalah lebih susah gitu ya. Kita harus cari pohonnya, tebang pohonnya gitu, dibentuk dulu jadi gelondongan kayak, jadi segi 4 kayak ya gitu. Lalu yang ketiga kualitas yang rendah, rumput kering dan jerami. Itu gampang tuh, nengok dikit udah bisa nemu gitu ya. Rumput kering atau jerami. Nah, kita yang memilih, kita mau membangun rumah Tuhan ini, ya kembali asosiasinya kita, diri sendiri, dan juga rumah Tuhan sebagai satu gereja ini. Apakah dengan kualitas tinggi, sedang, atau kualitas rendah? Menurut kalian, BCC sedang menuju yang mana ya? Boleh dijawab. Apakah kualitas tinggi, sedang, atau kualitas rendah? Tinggi ya. KSP, silakan Cindy, KSP apa? Tinggi, ya. Kerjaan banyak, standar tinggi, profit 0. Iya ya. Profitnya sebenarnya aku nanti mau bilangin sama Pester, boleh nggak profitnya jangan 0? Profitnya abadi ya, eternal life. Ya, tapi maksudnya gini loh, kita nggak mencari keuntungan dari orang lain ya. Itu yang dimaksudkan ya, bahwa kita itu nggak cari profit, nggak cari keuntungan dari apa yang kita lakukan ya, seolah-olah kita mencari keuntungan bagi diri sendiri, tidak. Tapi kita memikirkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki bagi kalian, dan itu pun kita berani kalau kita harus berkorban ya, itu di sana maksudnya. Jadi nanti pada putus asa lagi ya, kayak nggak dapat apa-apa, bukan. Maksudnya adalah kita tidak mencari keuntungan diri sendiri, kita tidak kita rela untuk berkorban, itu lebih ke arah sana. Iya Joshua, investasi terbesar di sorga ya, bangun rumah ya. Aku pernah nih bacain cerita buat anak-anak lucu. Satu orang kaya gitu ya, dia suka tuh terlibat dalam misi, sering meeting dan lain sebagainya.
Tapi dia kalah rumahnya di sorga sama itu pencucinya, ya maid-nya gitu. Kenapa? Maid-nya ini melakukan firman di mana saja dia berada. Nggak perlu harus ketemu pendeta besar atau melakukan misi seolah-olah dia bisa menggalangi dana. Enggak sih. Tapi pelit banget ya. Nggak suka memberi sama orang. Terus suka cari keuntungan sendiri gitu. Tapi yang maid-nya itu dia suka bantuin orang gitu. Dia suka masakin buat orang yang lagi kesusahan. Dia terus mengasihani orang-orang gitu, belas kasihannya tinggi. Rumah di sorganya lebih besar ya. Itu cerita anak-anak, tapi itu benar loh gitu. Kita mau bangun rumah. Ini kalau ngomong rumah masa depan ya, kan Tuhan Yesus bilang, tenang, aku pergi dulu karena aku menyiapkan rumah bagimu. Ada rumah masa depan, rumah yang di sorga itu buat kita. Nah, kita mau bangun yang mana nih? Ini tergantung bagaimana kita juga membangun di muka bumi ini. Kita kehidupan kita. Rumah kita nih sebagai bait Allah, yang mana yang kita bangun? Kualitas tinggi pasti susah, ya, berat gitu loh. Kenapa berat ya? Ya iyalah ya, gimana? Kita masih nyari emasnya, ya, emas itu mesti dipanasin, ya, susah kan gitu. Prosesnya nggak enak, nggak tahan, panas tinggi, itu artinya proses yang juga berat gitu. Tapi ya kalau Tuhan izinkan kita melalui itu, dan aku tahu banyak dari kita juga melalui saat-saat yang gak enak, jangan nyerah, ayo pilih kualitas yang tinggi, pilih ngelakuin firman dengan benar-benar fokus gitu loh, dengan tepat, precise ya, telaten, fokus. Karena apa? Ketika nanti kita diuji, kita mau tinggal tetap. Lah, kalau emas, ya, emas misalnya kebakaran juga oke gitu loh. Kebakaran, oh ini kakak Joy Song ya, dewe ya. Oke, ya. Nanti, iya, kualitas tinggi walau harus dibangun diri kita, kualitasnya awalnya remah-remah. Iya, benar. Kita kan Yesus datang ke dalam kehidupan kita itu kita udah modal paling gede. Ya, Allah Roh Kudus itu penjamin dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Dia pengelola semuanya. Makanya kita harus membangun kehidupan kita dengan kualitas yang tinggi. Aku berharap ya, kita ayo. Kualitas tinggi itu ciri-cirinya apa? Kita fokus, kita sengaja, kita telaten, kita usahain benar-benar. Kita lakukan dengan kesadaran gitu ya, bukan dengan kepepet aja gitu ya. Yang kepepet-pepet itu biasa kualitas sedang sama rendah. Kan dibilang di ayat di atasnya, diselamatkan sih tapi seperti dalam api ya kan, kayak lagi kepepet gitu kan, diselamatkan gitu. Kerasa nggak panasnya? Kerasa nggak angus-angusnya? Kerasa. Kayak kita dalam hidup kebabak belur banget gitu. Kayak aduh, kalau dengar cerita orang kesaksian gue diproses Tuhan habis-habisan gitu ceritanya. Janganlah ya, jangan seperti itu. Kita mau kualitas tinggi, kita duluan, kita yang proses diri kita yang lakukan gitu. Contoh-contohnya begitu. Kualitas sedang sama rendah adalah ya sekenanya. Ya apalagi yang rendah tuh ya sekenanya lah. Ada jerami, ambil aja jerami. Ada rumput kering, ambil aja rumput kering. Ya, kalau kalian bisa ngebayangin lagi, ini lucu ya, tiba-tiba keinget ceritanya itu loh. Si 3 babi, inget gak yang dia 3 babi dengan satu, apa tuh namanya, serigala, ya, yang dia tiup gitu loh, ya. Iya, jangan-jangan tuh cerita terinspirasi dari firman ya. Nah, jadi ketika kita lakukan pekerjaan ini, kualitas yang tinggi kita kejar ini, niscaya Tuhan bilang, kalau kita diuji, kita tahan uji, kita tinggal tetap, kita tetap ada, kita berdiri, rumah kita tetap ada, gitu loh. Kitanya tetap berdiri tegap. Makanya nih, aku terharu banget dan aku tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi DCC. Gak mudah ya. Aku tahu kenapa, kan kita dapat visinya di 2 Korintus 4 tuh ya. Tuhan bilang, kita senantiasa membawa kematian ke Yesus dalam diri kita. Memang proses ini pasti kita akan melalui proses gitu untuk kita bisa melalui tahun ini. Tapi percayalah, ketika kita selesai,
kita tinggal tetap. Kita dimuliakan, kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Amin. Ya, yang lagi ngalami proses boleh katakan amin dengan keras. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan ya. Aku pasti melalui proses ini dengan baik. Lalu, ya capek ya, kalau yang kalian nih ya, kenapa sih BCC ini ada DNA, ada ini, ada itu ya, masih equipping, kelas pasien ya, berjuanglah. Kelas doa lagi ya, berjuanglah. Ya, kita kebetulan, bukan kebetulan, ini puji Tuhan kita dapat favor banyak ya. Memang gak mudah, tapi ayo kita sama-sama kerjakan. DNA rajin, kita lakukan. Setiap kali kita mau DNA, kita pikir, oh ya, ini aku lagi bangun kualitas tinggi ini. Gak mudah memang. Oh ya, aku waktu kita lagi mesti kerjakan gitu apa ya, baca firman, disiplin pribadi harus kita jaga dan ini, ayo ingatin diri kita. Aku lagi bangun dengan emas, perak, dan batu permata nih. Ya coba bayangin deh, kalau perlu motivasi diri kita itu kita bayangin rumah kita itu bakal seperti apa. Rumah yang kita lagi bangun tuh kayak apa. Ya, oleh karena itu ya, ada satu hal yang juga aku pengen sampaikan buat jemaat BCC terakhir ya untuk kita bahas ini, dan aku pengen kalian menangkap semuanya tentang ini. Kenapa sih ya kita ini mau menjadi pelaku firman? BCC mau menjadi pelaku firman. Kita mau lakukan apa yang Tuhan sudah berikan visi dan misi kita. Semua ini sesuai. Nah, kalau kalian baca 1 Korintus 3 dengan Matius 28 ini adalah alasan kenapa BCC ada sekarang ini. Kenapa BCC melakukan apa yang kami lakukan seperti ini. Kita semua lakukan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Proses kita sulit, kita lakukan firman. Kalau kalian perhatikan di atas dibilang adalah yang ayat ke-10. Kita perlu memperhatikan tiap-tiap orang bagaimana membangunnya. Tiap-tiap orang itu gimana ngebangunnya. Ya, oleh karena itu, ini sejalan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tuh, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangunnya. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Kita memperhatikan tiap-tiap orang, bagaimana kita ngebangunnya. Makanya kita perlu lakukan juga firman yang ini, Matius 28 ayat 19-20, yang kita sering ngomong pemuritan. Ya, pemuritan. Kenapa BCC ngomongin terus DNA lah, pemuritan lah ya. DNA itu salah satu bagian juga pemuritan yang dilakukan secara intensional. Cuma memang banyak peer to peer ya. Peer to peer artinya kalian saling gitu loh. Saling. Kita saling sharing, saling kasih tahu ya, kita menegur juga dengan kasih, mengingatkan, reminding, saling accountable-kan diri ya, accountability gitu. Itu salah satu, DNA itu salah satu pemuritan yang bisa dilakukan. Makanya tolong kalian bisa nangkep ini sehingga kalian bisa menjalankan dengan purposeful gitu, benar-benar dengan tujuan yang jelas, dan kalian bisa menyelami ini. Nah, Matius 28 dibilang, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Di sini ada, pergilah ya, dan ini sesuai dengan visi misi dari BCC. Kita harus pergi, kita harus bermisi. Kalau kalian perhatikan, yang sering Pastor Martin juga ajarkan kepada kita, bahwa BCC ini gereja misi. Kita ini gereja yang pergi gitu loh, bukan gereja yang ngedekem gitu, enggak ya. Kalau kita masih ada yang masih mikirnya gitu, ayo kita sama-sama bangun rumah Tuhan sebagai satu gereja ini. Kita harus pergi dan jadikan bangsa muridku. Kita harus pergi kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan, yang masih belum mengerti gitu bagaimana Yesus sudah mengajarkan kita segala sesuatu. Kita yang harus berfungsi.
Bukan lagi mengharapkan, ayo ya kebaktian, yuk kita sama-sama. Enggak juga harus begitu. Walaupun itu pasti bagian yang akan terjadi ya, pasti kan kita mau sama-sama gitu. Tapi ayo kita pergi, kita caring sama orang, kita lakukan firman. Kalau tuh firman Tuhan bilang, ayo compassion sama orang, kita lakukan. Ayo kita berbelas kasihan. Ada yang sakit kita doakan, ada yang lagi butuh dikuatkan. Ayo kita pergi menguatkan orang. Kita tidak mau mengembrace ciri-ciri orang akhir zaman yang egois gitu, kita nggak mau. Kita mau pergi, kita mau sediakan waktu kita buat orang lain. Kita mau berkorban ya. Kita mau berkorban buat orang lain. Nah ini, pergi jadikan bangsa. Ini misi. Ini yang sedang kita lakukan. Makanya kalau kan perhatian di Sencen kita ada, di Nantung kita ada, karena ada orang-orang yang mau pergi, yang benar-benar mau ngejalanin misi ini, gitu loh, ya. Jadikan semua bangsa murid. Makanya kita bilang kita ada yang namanya pemuritan. Tuhan mau jadikan murid kita. Kita mau menjadi murid. Tujuannya untuk kita memuridkan orang lain. Iya boleh sih pemuritan itu. Ya supaya kita bisa lebih baik gitu ya, itu efek ya saudara-saudari semuanya. Pemuritan itu memang akan membuat kalian hidupnya lebih baik, itu efek ya, tapi bukan itu tujuannya. Tujuan pemuritan adalah agar kita pergi dan jadikan semua bangsa murid. Artinya kita dimuridkan untuk memuridkan orang lain ya. Dan ini yang kita perlu benar-benar camkan dalam pikiran kita. Lalu apa? Tuhan bilang ajarkan mereka segala sesuatu ya. Oh ya, baptisan juga sama. Baptisan itu perintah ya. Bentar mundur lagi ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita harus mengajar orang lain nanti segala sesuatu yang Tuhan udah kasih perintah gitu. Tapi untuk itu apa? Kita dulu yang harus diajar ya. Kalau kita nggak tahu, kita yang harus diajar. Nah, tapi jangan juga sampai gini, aku enggak lah. Ya, kita tahu sedikit, kita lakukan sedikit. Kita dipercaya sedikit, kita lakukan. Sampai Tuhan berikan perkara yang lebih besar. Ayo setia dalam melakukan itu. Ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini semoga teman-teman dapat ya. Kalau sering dengar pemuritan. Ini loh yang lagi dijelasin. Next ya. Nah, ini visi dan misi di sisi. Kita lihat lagi ya, visi kita menjadi terang bagi kota melalui komunitas yang memuridkan. Karena kita tahu, tanpa kita menjadi komunitas, kita nggak jadi satu rumah Tuhan gitu loh. Kalau cuma gedung doang ya bisa sih gitu, tapi enggak, kita percaya dan kita yakinnya bahwa adalah sama seperti yang firman tadi katakan. Kita ini bangunan Allah. Oh ya, coba buka di ayat yang ini 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kan? Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, ya. Ini jelas banget gitu. Itu aku tambahin ya supaya kalian dasarnya lebih paham lagi. Kita ini bangunan Allah gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah. Kalau nggak ada komunitas, nggak ada bangunan Allah. Kalau kita nggak bersatu, kita nih bait Allah bergabung jadi satu, nggak akan jadi bangunan Allah. Kitalah bangunan Allah ini. Lalu kita balik ya ke slide-nya, visi dan misi. Makanya kenapa komunitas? Nah kalau kalian perhatikan, aku sengaja nih hari ini cari logo ini. Aku pengennya yang gerak-gerak, cuma aku lupa aku save di mana ya. Muter gitu yang kayak Pastor Martin punya. Nah, ini kalau kalian perhatikan dibuat logo seperti ini. Ini orang ya. Ini buletan, ini kepala maksudnya ya. Ini orang. Ini orangnya. Kita berkumpul bersama. Ya dulu tengahnya itu tanda salib, tapi karena di China kita nggak mau terlalu menyolok kan kita suka bikin baju ya. Suka bikin baju dibikinlah api ya, api Roh Kudus, api kegerakan Roh Kudus. Nah, kita bersama-sama bergandengan tangan nih logonya. Kita bersama-sama, kita ini dengan api Roh Kudus, dengan Roh Kudus ya, kita
bergerak dan kita ini menjadi satu bangunan Allah, kita menjadi rumah Allah, kita komunitas gitu loh. Komunitas kan kumpulan gitu ya, dan yang memuridkan. Setiap kita saling memuridkan dan kita dimuridkan. Untuk kita memuridkan orang lain. Dan kalau untuk memuridkan kalian gak usah khawatir ya, kayak oke, kamu murid saya gitu, nggak usah. Ketika kita sudah mulai punya hati, kita berbagi hati, kita berbagi apa yang sudah kita terima dari pemurid kita mulai bagikan kepada orang lain. Kita dengan sikap hati yang baik ya, jangan yang pokoknya lo harus dengerin gue gitu, enggak begitu ya. Kita mulai penuhin kebutuhan dan kira-kira dia butuh diajar di area mana, kita berbagi aja. Kita nggak usah mikir bahwa oh pokoknya aku harus jadi guru terus ada muridnya gitu, enggak. Yang penting ketika kita udah mulai sharing sama orang lain kehidupan kita, apa yang kita pelajari dari firman, apa yang Yesus sudah ajarkan, itu kita sudah masuk ke dalam proses pemuridan, saling memuridkan itu ya. Untuk yang peer to peer itulah yang terjadi. Nah, mission kita melakukan perintisan rumah Tuhan di kota-kota dalam kesatuan tubuh Kristus. Ya, ini yang kita sudah lakukan. Melatih dan memperlengkapi. Nah, ini kan balik lagi kan ke Matius 28, melatih dan memperlengkapi setiap orang di dalam keluarga rohani yang bergaya hidup murid Kristus sehingga siap diutus, ya siap untuk memuridkan orang lain, menjadi solusi dan berdampak bagi orang lain, menjangkau jiwa-jiwa secara relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan kota. Ya, Yesus kemana saja relevan, ya, nggak aneh sendiri gitu, nggak. Mempraktekkan gaya hidup penyembahan dalam roh dan kebenaran. Ya, ini kita praktekkan di dalam rumah Tuhan. Kita sama-sama di dalam komunitas kita lakukan. Mengajarkan pengenalan akan Tuhan melalui pendalaman firman Tuhan secara aplikatif. Ya, sama seperti apa yang teman-teman lakukan tadi di awal pertemuan kita. Kita sharing juga apa yang kita dapat dari 365. Oke, next-nya. Nah, sekarang dalam pemuridan apa sih yang dibutuhkan? Pemuridan itu intensional ya. Makanya tadi kalau kita bilang, kita go for high quality, kualitas yang tinggi. Kita proses. Kita ada proses, kita dibentuk, kita ngelakuin sesuatu. Ini intensional. Intensional artinya ada maksud, ada tujuan, ada goal-nya. Tidak hanya sekedar ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol ya, apalagi kalau kalian yang sudah lebih akrab dengan istilah konseling ya. Konseling itu manajemen emosional ya, manajemen perasaan gitu. Didengerin gitu ya. Dan which is itu pun ada, cuma kalau dalam pemuridan tidak fokusnya ke sana. Jadi kalau kalian berharap hanya curhat, itu bukan pemuridan. Cuma curhat itu lebih ke arah di konseling gitu ya. Itu lebih ke arah sana gitu. Tapi kalau pemuridan itu intensional. Ada maksudnya, ada tujuannya, ada goalnya. Jadi apa kalau ada goalnya? Ada PR-nya ya, ada tugasnya, ada arahnya. Dan nanti ini masuk ke satu. Yang pertama itu ada accountability. Pemuridan itu perlu accountability, akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu apa? Nanti kalian boleh belajarin ya. Belajarin apa gitu ya. Kalau dalam Merriam-Webster dan kayak gitu-gitu itu artinya adalah the fact or condition of being accountable, responsibility. It's a willingness to answer for the outcomes of your choices, actions, and behavior. Ya, ketika kita accountable sama orang, ya dalam pemuridan, tuh aku kirimin ya di chat-nya ya. Kita responsible, kita perlu memberikan akuntabilitas, responsibility kita. Ya, it's a willingness ya. Sekali lagi accountability nggak bisa dipaksa ya, saudara-saudari semuanya. Accountability tidak bisa dipaksa. Itu willingness dari kalian semua to answer for the outcomes of your choices, actions, and behavior. Ini kan istilah ini. Tapi jadi willingness untuk bisa mempertanggungjawabkan gitu loh. Kenapa kita memilih seperti ini? Kenapa kita
beraksi seperti ini ya, kita memilih, melakukan keputusan ya. Lalu behavior kita, pikiran, perasaan kita, kenapa ya kita kok begini gitu. Nah, biasa dalam pemuritan terjadi accountability ini seperti ini. Kalau aku sih suka ngomong sama kalian, bahasanya adalah sharing life. Ya, kita bagi hidup lah, berbagi kehidupan. Dan bukan bentuknya harus kayak gimana gitu ya, kayak kaku banget gitu, enggak. Ya, it's a sharing life, life yang kita sama-sama kita sharing kan, kita update ya, kita cerita. Aku lebih suka pakai kata cerita sebenarnya. Tapi kalau cuma cerita, nanti kesannya kayak nggak ngerti ini apaan gitu. Accountability, kita meng-accountable. Contoh misalnya ya, kalau dalam pemuritan kita bisa meng-accountable-kan choices kita. Misalnya bilang, Pas, aku mikir gini loh ya, cerita aja gitu ya. Cerita ini aku bakal berhenti kerja sih, gini. Aku pemikirannya gini. Terus paling nanti dari misal pemuridnya bisa, oh oke, kamu sudah berdoa tentang ini gitu. Oke, kamu dapatnya apa dari Tuhan? Kamu dasarnya apa? Dasar berpikirnya apa? Kita pasti tantang kalian dasar berpikirnya apa? Karena dasarnya harus firman. Apa dasar firmannya gitu. Nah, biasanya itulah yang kita latih. Kita latih agar kalian memiliki dasar seperti Kristus gitu. Dasarnya Kristus, semuanya harus Kristus. Jadi ada firmannya apa gitu. Karena kan kita mau bangun hidup di atas batu, kita pelaku firman nih. Jadi dalam hal apapun kita coba cocokkan ke sana. Contoh lagi misalnya, kalau misalnya dalam keseharian kita, misalnya goalnya nih, sabar, tidak marah gitu ya. Lalu dia akan, aduh aku kok pikiran aku rasanya mau marah terus ya gitu loh. Kenapa ya gitu. Aku, padahal aku udah gini loh, udah gini ya. Itu udah cerita lah gitu ya. Tapi kan itu meng-accountable sebenarnya. Lagi meng-accountable apa sih ya bahasa Indonya, mengakuntabilitaskan gitu dirinya kepada pemuridnya gitu. Iya, ya jadi kita lagi memberi diri untuk diarahkan, dikoreksi, dikasih tahu gitu loh, bahkan di-trigger gitu ya. Memberi pertanggungjawaban. Thank you Kathleen ya. Jadi lagi gini gitu, misalnya terus kayak misalnya ada kita sebenarnya sharing live aja gini ya. Aku suka kasih contoh begini, contoh ya. Misalnya anakku nih, Eli, Jeremy gitu ya, pulang sekolah pasti cerita banyak gitu. Sebenarnya mereka sedang mempertanggungjawabkan diri mereka ke aku di sekolah, gimana gitu loh. Cuma kan bahasanya cerita. Sayang cerita dong, di sekolah ada apa gitu ya. Dia cerita. Kadang-kadang aku nggak tanya, dia pulang langsung, Mama, ya ini yang paling heboh sih ya semingguan kemarin ya. Mama, Jaden kasih Eli KitKat katanya gitu. Wih, aku bilang, kenapa kok dia kasih kamu KitKat tuh? Lagi aku mintain pertanggungjawaban kan ya. Jangan-jangan dia ngambil atau apa kan kita nggak tahu. Tapi kan lagi aku minta pertanggungjawaban gitu. Tapi kan bentuknya cerita karena sharing live gitu. Dia lagi sharingnya, enggak, Jaden kasih Eli aja katanya gitu. Oh ya, aku bilang, wih, Jaden suka dong temenan sama Eli. Ya mama katanya, Jaden suka banget main sama Eli gitu. Cie, ya kan? Jadi dia lagi meng-accountable-kan gitu. Ini yang simple gitu. Tapi kalau misalnya nih dia cerita atau apa gitu, terus terakhir kan dia accountable sama aku apa? Mama, Eli boleh nggak makan KitKat-nya katanya? Ya, which is dia tahu nggak boleh sih, ya kan? Jadi itu memberi pertanggungjawaban untuk apa yang sedang dia lakukan, dia pikir gitu ya. Dia kan lagi mikir mau makan KitKat gitu ya. Tapi bukannya kita jadi apa-apa kalian ini ya, maksudnya tunggu apa? Enggak ya. Kita menjalani sharing life ini loh. Dan ini akan sulit terjadi. Karena apa? Sekali lagi, kalau anak-anak yang lahir di rumahku nih ya, misalnya kayak Jeremy sama Eli, dari kecil, dari bayi, mukanya kayak apa aja aku udah tahu ya kan. Tahu gitu pikirannya apa. Tapi kalau dia nggak cerita di sekolah ada apa, aku juga nggak tahu kan. Jadi itu kan willingness dia untuk accountable. Nah, begitu pula dengan kita semua. Kalau kita tidak mau punya willingness to accountable gitu ya, being accountable, memberikan pertanggungjawaban kepada pemuridnya atau DNA-nya gitu misalnya, terjadi nggak? Bisa ketahuan nggak ada apa-apa? Masa kita ngarepin tiap kali
ada prophetic message terus gitu, ya bisa sih. Tapi ya Tuhan kan kasih kita mulut ya untuk kita bisa mempertanggungjawabkan gitu, cerita gitu loh ya. Jadi inilah yang harus terjadi di dalam DNA, di dalam pemuritan one on one juga ya dengan pemurid ya, baik peer to peer maupun dengan pemuridnya gitu. Nah ini kita perlu memberikan pertanggungjawaban di dalam kehidupan kita. Atau misalnya kalau kalian sudah janji di DNA, oh ya, tolong dong bantu aku mau punya goal ini, mau menang gitu. Ya, being accountable, cerita kalau udah lagi, aduh pikiranku udah kesana terus nih gitu. Being accountable gitu. Ketika kita accountable, kita menjadi responsible untuk apa yang kita sedang berusaha lakukan. Dalam hal ini cukup jelas, kalau tidak tolong ditanya ya. Aku pengen banget kita semua jelas ini, karena ini core. Ini core yang sedang kita lakukan, pemuritan ini. Makanya kita bukannya apa sih bilang yuk DNA gitu. Itu peer-to-peer-nya jalan akan sangat baik gitu. Semua kita butuh peer-to-peer sama kita yang butuh ke atas, yang kita dinasehati dan diarahkan lebih banyak gitu. Ya, accountability. Jadi aku suka bilang, ayo cerita, update, apa aja boleh gitu loh, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kita lagi ngobrol, lagi apa. Contoh nih ya, ada yang aku muridkan juga, lagi cerita ya, pas lagi datang, lagi cerita. Terus dia bilang, aku nanya, kamu habis pulang ke rumah, di rumah ada pembantu nggak? Aku nanya gitu ya. Karena kita sharing live kan, ada pembantu nggak? Enggak sih katanya gitu, karena emang dari rumah, oh gitu ya. Enak dong kalau anak udah gede ya, mama papa udah nggak usah pusing. Enggak sih, semua masih mama yang kerjain katanya. Oh ya ampun, aku bilang gitu. Kamu lebih baik kamu sering-sering deh inisiatif ya, karena doing house chores itu bagus gitu ya. Kerjakan pekerjaan rumah tangga itu baik, membuat kita lebih cerdas gitu ya secara penelitian. Nah kan itu udah sharing live dan accountability terjadi gitu. Lalu aku arahkan ya, sifatnya nggak semua formal gitu, tapi ketika kita sadar bahwa kita sedang di dalam pemuritan, kita akan tangkap itu dan kita lakukan ya. Nah ada step-stepnya. Yang pertama define ya. Define sebenarnya ini lagi mau apa sih yang sedang kita tuju, apa sih yang kita sedang kerjakan. Tentunya kita harus bangun dengan dasar Yesus. Semua pemuritan itu dasarnya harus Yesus. Apa yang diajarkan harus apa yang Yesus ajarkan. Di luar itu yaitu preferensi. Tapi semua harus berdasar kepada firman. Lalu yang kedua adalah communicate. Ada feedback. Ya. Jangan kalau udah dikasih tahu terus hilang gitu. Kayak ditiup angin, nggak ada feedbacknya, nggak ada komunikasinya bagaimana gitu ya. Misalnya ada kesulitan apa, terus prosesnya bagaimana, perkembangannya gimana, assess juga sama ya. Ketika kita sedang assess, kita perlu decide the consequence when the expectation is or is not met gitu. Kalau ketika assessment ini terjadi, kira-kira apa sih consequences-nya gitu loh. Kita perlu banyak, ini kita akan lakukan secara bertahap, habis itu follow through. Kita harus ada kelanjutannya mau seperti apa. Ya, ini loh yang follow through ini yang requires taking action ya, lebih jauh lagi. Jadi bukannya cuma wacana gitu. Kalau ngobrol-ngobrol doang nggak sampai terakhir follow through, nggak jadi apa-apa. Nah, pemuritan ini karena intensional, ujungnya itu memang mau ada goal yang tercapai. Jadi kalau kalian merasa sedang di dalam pemuritan tapi tidak melakukan ini, ayo kita sama-sama rubah ya, sama-sama kita lakukan lebih lagi. Ya, let's define, let's communicate, let's assess it, and then we follow through. Jadi ini harus berlangsung. Pemuritan yang berhasil adalah pemuritan yang accountable. Yang ketika kita sudah bicara, kita menetapkan hal-hal yang perlu dilakukan, kita komunikasikan dari waktu ke waktu, lalu kita lakukan, lalu kita ada feedback-nya, dan lalu kita ada follow through-nya.
Ini mau dilanjutkan sampai kayak gimana? Jelas semuanya. Ini yang harus kita lakukan. DNA kalau ini tidak ada, biasanya loyo sih, karena nggak ada ininya ya, nggak ada di mana alami kuasanya kalau tidak ada yang melakukan gitu loh. Ngomong selesai gitu, hilang gitu ya, nggak ada yang berubah, benar Brandon. Karena nggak ada yang berubah gitu. Kalau DNA tidak ada ini, loyo nanti lama-lama bosen gitu, karena bicara aja gitu. Harus sampai ada actionnya, assessnya, lalu di follow through ya. Oke, yang kedua adalah perlu adanya keterbukaan. Sekali lagi, kamu bisa lakukan itu semua, tapi kamu nggak terbuka sepenuhnya, susah loh gitu. Bagaimana? Karena gini, kalau kita ngomong dan ada bagian-bagian yang ditutup, bagian-bagian yang tidak dinyatakan gitu ya, terutama apalagi hal-hal yang kita tahu kita sedang diproses di area sana, kita lagi assessment, tapi nggak ada follow through-nya yang kayak tadi gitu, nggak ada keterbukaan, kita nggak bakal tahu. Kalau anakku nih pulang, dia nggak cerita apa-apa, aku nggak bakalan tahu apa-apa sih. Nggak bakalan nggak tahu gitu. Dia di sekolah gimana, apa segala macem, nggak tahu. Atau dia cuma cerita sebagian gitu. Dia nggak cerita, dia cerita Jadennya, tapi dia nggak cerita KitKat-nya misalnya gitu ya, contoh ya. Kan jadi nggak jelas nih ceritanya apa dan bagaimana seorang pemurid itu akhirnya bisa mengarahkan, ya, menolong gitu loh, untuk bisa mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan. Ya, ini keterbukaan memang ada tantangannya ya. Kalau ketika kita juga mungkin kita ada rasa nggak aman, ada rasa nggak trust, ya pray about it, and then lakukan, coba. Kita justru mungkin dari sini kita bisa sembuh di area sana. Ya, banyak sekali yang sulit terbuka, banyak sekali yang sulit untuk bisa percayakan hal-hal yang mungkin dia lagi struggle. Tapi percayalah, keterbukaan itu awal pemulihan gitu loh. Ketika kita terbuka, kita bisa pulih ya. Firman Tuhan berkata kalau kita terbuka ya, kita saling mendoakan, kita menjadi sembuh. Oke, yang terakhir. Oke. Ini terakhir ya, sikap hati seorang murid. Aku cepet aja. Aku rasa kalian hari ini nggak bisa terlalu ini, tapi aku mau kalian nangkep esensinya dulu. Sikap hati seorang murid adalah disingkat FAST ya, FAST. Faithful. Faithful tuh setia ya, kayak tadi kita bilang. Kita arahkan sedikit dilakukan. Kita arahkan sedikit dilakukan. Bukannya habis itu udah hilang aja gitu. Faithful, kesetiaan itu perlu. DNA kita perlu setia. Kita perlu terus melakukan. Ya, ini faithfulness. Available itu artinya ketersediaan. Betapa banyak orang bilang, aku mau dimuridkan, tapi nggak ada waktunya. Nggak tersedia. Lalu bukan soal cuma waktu, soal hati. Kadang dikasih tahu nggak mau, ya. Maksudnya nggak available untuk bisa mendengarkan, gitu. Ya nggak bisa juga. Submissive, ada sikap hati yang tunduk. Sikap hati yang tunduk. Ada beberapa yang nanya, loh, tapi kan kita diajarin supaya kita jangan blind obedience, ya. Kita juga nggak pernah ajarin kalian mesti blind obedience, enggak. Makanya satu, patokannya adalah harus firman itu menjadi dasar. Kedua, ya, ketika kita, kalau kalian perhatikan, aku dengan pastor ngajarin kalian tuh lumayan banyak ya, bukannya dikit-dikit ya, supaya kalian nggak tahu terlalu banyak gitu, enggak. Semua yang kita ngerti kita ajarkan. Jadi kalian tidak hanya diarahkan pada sesuatu saja, tetapi kalian diekspos dengan banyak hal. Kalian diajarkan banyak hal. Kita juga berikan kesempatan untuk orang-orang yang hebat, dokter untuk mengajar sama kalian. Bagaimana kita juga belajar dari mereka, kalian pun belajar dari mereka. Jadi bukan blind obedience kalau itu namanya. Kalau blind obedience akan hanya mengajarkan secuil yang cukup kalian tahu aja supaya kalian bisa obedience gitu, taat gitu. Ini enggak. Tapi sikap tunduk itu masih perlu. Kenapa? Kalau nggak akan punya hati yang mau mendengarkan, mau untuk diarahkan, mau untuk melakukan. Submitting means pulling others before yourself, ya. It means not always doing what you want to do, ya.
Yaitu pertama-tama kita harus punya submission kepada firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah ya, kalian harus cukup bisa pakai doa ya. Kita selalu bilang doa lah. Kalau mau diarahkan ini ya kalian harus punya trust-nya. Kalian harus punya submissive-nya. Kalau nggak bisa ya. Karena ada hal-hal kadang-kadang nih ya yang diarahkan atau apa itu kadang kita belum ngerti gitu. Belum ngerti tapi ada hal-hal yang sama seperti Tuhan mau, ayo lakukan dulu baru kamu akan lihat gitu loh. Ya asal semua yang dikasih tahu suruh lakukan itu adalah sesuai dengan firman. Ya. Yang keempat ada teachable. Teachable itu artinya hati yang mau diajar. Aku sering menggambarkan hati yang mau diajar itu kayak spons. Cepat nyerapnya gitu loh. Jangan keras ya, kayak tanah liatnya keras gitu. Ya susah dibentuknya, susah dikasih taunya, susah diarahkannya. Teachable itu hatinya lembut, ya meekness gitu. Meekness in the heart gitu. Bisa lembut, bisa nyerap gitu. Nah itu perlu ya. Dan ini, oke, satu lagi yang submissive. Kalian kalau aku lihat ya, kebanyakan ya orang-orang yang dimuridkan adalah orang-orang yang kritis. Ya, di sisi ini cukup pembelajar. Belajar juga banyak ya, sama kayak tadi aku bilang. Sehingga banyak bertanya. Dan pertanyaan itu sangat-sangat bagus. Dan ketika kalau kita bilang blind obedience, biasanya tidak diizinkan bertanya. Itu tanda-tandanya. Ya, tapi kalau submission itu masih kita memberikan ruang untuk kalian bertanya, untuk mengerti. Untuk mempertanyakan itu it's okay. Banyak bertanya bagus. Sehingga kalian bisa melakukan dengan pengertian. Itu akan sangat bagus. Oke, selesai bahannya. Semoga kalian mengerti ya. Ini loh yang dibutuhkan ya. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan sudah kasih tahu gitu ya. Kita mau membangun dengan kualitas tinggi. Ya, pekerjaan itu nggak gampang, perlu dilakukan intensional. Makanya kalau kalian perhatikan, sekali lagi aku tegaskan, BCC adalah gereja yang mau melakukan firman. BCC ada gereja yang kita mau ngelakuin dengan kualitas yang tinggi gitu. Pekerjaannya banyak gitu ya. Tadi dibilang sama Cindy, yang sering dibilang KSP, kerjaan banyak, standar tinggi ya. Profitnya kita bersedia lah untuk berkorban bagi orang lain. Itu begitu. Nah, aku harap dengan begini kalian bisa benar-benar nangkep apa sih yang sedang mau dilakukan, bagaimana sih ini akan dilakukan di BCC, ya. Lalu semangat untuk pemuritan, ya. Salah satu yang sekarang banyak kalian lakukan untuk peer-to-peer adalah DNA. Di sana kalian bisa saling memuridkan. Kemudian juga ada pemurid dengan murid, itu juga, ya. Banyak dari kita sudah berfungsi untuk memuridkan orang lain, ya. Aku bersyukur banget dan aku melihat Tuhan bekerja, ada kasih karunia Tuhan. Dan ayo kita ini dimuridkan untuk memuridkan orang lain gitu ya. Ya efek yang lain ya, kita jadi lebih diberkati, kita jadi lebih pintar, kita jadi lebih gitu. Itu semua efek aja. Ya. Oke, silakan apakah ada pertanyaan? Thank you, Pastor Rika. Silakan teman-teman yang hari ini belajar sesuatu, boleh kasih emotikonnya. Nah, tadi kita belajar ya teman-teman, that we are building God's house. Nah, God's house adalah kita sendiri, kita adalah bait Allah. Tadi Pastor Rika sempat singgung tentang Yesus adalah dasar. Nah, di sini ada pertanyaan, Oke, thank you so much Pastor Martin, thank you so much Pastor Rika. Hari ini kita belajar banyak banget ya teman-teman about building God's house. Dasarnya adalah Kristus, tetapi tiap-tiap orang membangun di atasnya. Kita semua punya bagian. Tadi dianalogiin kayak kalau nggak ada jendelanya gimana nih rumahnya. Jadi we know that the church will not be the same without each and every one of us. Kita semua bisa ambil bagian dan punya fungsi yang khusus. Jadi nggak bisa kita bilang karena dia yang hebat, jadi dia aja. Enggak, setiap kita punya fungsi yang khusus. Kalau nggak, gereja kita nggak ada jendelanya. Nah, kita membangun, kita pergi, kita menjadikan murid, kita membaptis, dan kita mengajar. Yesus menekankan pentingnya pemuritan. Dan kita belajar bahwa pemuritan perlu dua hal. Yang pertama,
akuntabilitas, dan yang kedua keterbukaan. Kalau kita nggak ada kedua hal ini, kita harus bertanya-tanya, apakah benar-benar aku selama ini dimuridkan atau aku hanya membohongi diriku sendiri? Karena aku ternyata hanya cerita-cerita saja, tapi tidak ada actionnya untuk kemana setelah ceritanya. Kita belajar juga sikap hati seorang murid ya. Adakah kita memiliki faithfulness? Adakah kita available? Atau pada saat kita dicari, aku bilang biasanya, tunggu bentar, aku yoga dan seharian yoga. Tapi kalau teman-teman aku nggak tahu ya masing-masing apa. Nah, apakah kita juga submissive? Kita punya ketundukan terhadap firman, dan apakah kita punya hati yang lembut dan yang mau diajar? Nah, bagi teman-teman yang mau dimuridkan tapi bingung how, what, and where to start atau apa sih, karena nggak terbiasa di dalam satu tempat yang dimuridkan. Kalau dulu aku ingat Pastor Rika, waktu awal-awal aku datang ke BCC, namanya pemuritan, berarti ada beberapa hal yang aku di-encourage untuk sharing live, dan menurutku itu sangat wow sekali, karena kayak for me, aku never speak to a pastor secara personal gitu. Tapi karena kita ada di gereja yang ditekankan pemuritan, kayak it's something yang normal untuk kita live sharing. Jadi buat teman-teman yang masih kayak tidak bisa menggapai karena itu terlalu beda dengan konsep yang kita tahu selama ini, just do let me know, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, atau do let your fam cell atau do let your DNA know, karena kita one community, satu warga Allah. Oke, terus bagi kita yang sudah dimuridkan, kita juga mau, kan tadi kita dibilang dimuridkan untuk memuridkan. Nah, jadi kita mau pergi, kita bukan cuman bagian dekem, kata Pastor Rika, kita bukan cuman diem-diem bye-bye aja, tapi kita mau berfungsi karena the church is not the same without us. Jadi buat teman-teman yang mau mungkin hari ini mau ambil bagian, ada tempat-tempat yang kalian secara personal kita semua mau bangun, balik lagi bukan karena fanatik, tapi karena ada dasarnya, karena Tuhan mau kita menjadi murid dan mau kita melakukan amanat agung itu. Jadi buat teman-teman yang mau ambil bagian juga boleh do let me know. Ada kita bagian di desain poster, ada di bagian posting Instagram, ada moderator kayak aku sekarang ini, tapi ada juga yang bagian greeter, ada juga yang bagian bikin slide PPT, ada juga yang tadi worship semerdu-merdunya, jangan lelah. Jadi buat teman-teman yang mau ambil bagian, do let me know. Kita mau sama-sama dimuridkan untuk memuridkan, bukan karena fanatik, tapi karena dasar kebenaran firman, dan itu amanat agung daripada Tuhan. Thank you semuanya, thank you Pastor Rika, dan thank you Pastor Martin. Sekali lagi kita nanti bakalan open breakout room buat teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut, tapi before that kita mau close in prayer. Silakan Natasha dan Pastor Rika untuk doa berkat. Oke, let's pray. Tuhan, terima kasih Tuhan udah kumpulin kami hari ini. Tuhan juga udah kasih kami banyak knowledge hari ini melalui Pastor Rika, Tuhan. Tuhan mau berdoa biar kami yang mendengar, kami bisa punya hati untuk bisa lakuin something dan bisa bertumbuh dari apa yang udah di-sharingin. Doa buat kami yang sedang dimuridkan ataupun belum dimuridkan, Tuhan terus yang bekerja lewat apa yang udah kami tahu, dan kami bisa berjalan maju, gak cuma diam di tempat, Tuhan. Berdoa juga buat Pastor Rika. Terima kasih Tuhan buat pelayanannya dan buat hatinya yang terus mau share dan terus mau berbagi hidup sama kita, Tuhan. Berdoa buat kesehatan, pelayanan, pekerjaan, terus juga keluarganya Pastor Rika, Tuhan. Tuhan yang terus cukupkan, Tuhan beri hikmat juga terus dalam apapun yang dikerjain bareng sama Pastor Martin juga. Berdoa buat semua plan yang short term maupun long term, biar Tuhan yang terus sertai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, kami juga minta berkat daripada Tuhan, biar kiranya berkat daripada Allah Bapa, cita kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita semua, diberkati Engkau, diberikan hikmat kepadamu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you semua. See you. Terima kasih on semuanya. Sunday. Thank you juga Pastor Rika. Thank you Pastor Rika. Shalom BCC Family. Semoga setiap dari kita terberkati melalui firman yang baru saja kita dengar.
Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan dan menaati firman Allah. So yuk kita mau praktek firman hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku mau encourage untuk kita sama-sama follow Instagram account dan YouTube account dari BCC agar setiap dari kita boleh terus diperlengkapi dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Buat teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, maupun komunitas bertumbuh, jangan tunda-tunda lagi ya. Langsung DM ke Instagram account kita atau melalui alamat email yang tertera. See you again very soon. Tuhan Yesus memberkati.